Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama pada kesempatan hari ini. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok gabungan dari kelas K, ada Mbak Dwi. Untuk kelompok 2 ada Mbak Lucy, ada Mbak Nabila, ada Mas Abdullah, dan ada Mbak Devani. Untuk kelompok 3 sendiri ada Mbak Elsa, ada Mbak Rizky, Mas Adira Yoga, dan yang terakhir Mbak Devi Ilma Aulia. Yang pada kesempatan hari ini izin untuk menyampaikan materi atau hasil kerja kami terkait bab 8, yaitu terkait pemesanan dan pengendalian, yang mana juga sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Laila Osiana Fitria Azizah SE MSc. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan anggaran penjualan yang akan langsung disampaikan oleh Mbak Nabila Chandra. Kepada Mbak Nabila dipersilakan. Yang pertama ada definisi anggaran penjualan dan ciri-cirinya. Definisi anggaran yaitu rencana atau estimasi pendapatan yang diharapkan didapatkan oleh sebuah perusahaan dari penjualan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu, seperti dalam 1 tahun fiskal. Anggaran penjualan seringkali digunakan sebagai alat untuk membantu perusahaan merencanakan kegiatan bisnisnya, termasuk dalam membuat anggaran belanja, mengatur produksi, dan menentukan target penjualan yang realistis. Yang kedua ada ciri-ciri anggaran. Yang pertama yaitu anggaran penjualan didasarkan pada estimasi penjualan yang diharapkan pada periode waktu tertentu. Yang kedua berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, anggaran penjualan harus didasarkan pada data yang valid, seperti data penjualan, sebelumnya penelitian pasar, dan informasi tentang pesaing. Manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, membantu merencanakan kegiatan bisnis. Yang kedua, memperjelas target penjualan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat, menjaga stabilitas keuangan. Next. Ya, di situ ada laporan anggaran penjualan. Anggaran penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2008 dalam kuartal 4 tahun dari unit, harga jual per unit, dan anggaran penjualan. Dengan unit 1000 dengan harga penjualan $10, di situ anggaran penjualannya dikali menjadi $10.000 dan seterusnya sampai tahun keempat dan dijumlahkan. Selanjutnya, definisi anggaran produksi dan ciri-ciri dari anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan perencanaan atau perkiraan jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ciri-ciri dari anggaran produksi yaitu yang pertama, anggaran produksi didasarkan pada estimasi jumlah barang atau jasa yang diperlukan untuk diproduksi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir, anggaran produksi harus didasarkan pada data yang valid. Selanjutnya, manfaat anggaran produksi. Anggaran produksi memiliki 4 manfaat, yaitu yang pertama, mengoptimalkan produksi, menghindari kekurangan stok. Ketiga, menghindari biaya yang tidak perlu. Dan yang keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, dibutuhkan penjualan unit, serta unit untuk persediaan awal dan persediaan barang jadi. Rumusnya yaitu unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah dengan unit dalam persediaan akhir dan dikurangi dalam persediaan awal. Pada laporan anggaran produksi Texas Rek di kuartal 1, terdapat penjualan sebesar 1000 unit ditambahkan dengan persediaan akhir sebesar 240, sehingga jumlah kebutuhan menjadi 1240. Lalu dikurangi dengan persediaan awal sebesar 180, jadi total unit yang akan diproduksi sebesar 1060. Dihitung sampai dengan kuartal keempat, lalu dijumlahkan. Definisi anggaran pembelian bahan baku langsung dan ciri-cirinya. Anggaran pembelian bahan baku langsung adalah rencana atau perkiraan jumlah dan nilai pembelian bahan baku yang dibutuhkan secara langsung untuk memproduksi barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Adapun ciri-cirinya,
Yang pertama, anggaran pembelian bahan baku langsung dibuat berdasarkan volume produksi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku langsung terintegrasi dengan anggaran. Dan yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku langsung harus didasarkan pada informasi yang jelas. Selanjutnya, manfaat dari anggaran pembelian bahan baku langsung dan juga laporan ada 5. Yang pertama adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, menjaga. Yang kelima itu memudahkan pengendalian produksi. Sedangkan formula dari pembelian sendiri itu bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah dengan bahan baku langsung yang diinginkan dalam ujian awal. Kemudian untuk laporan anggaran sendiri, komponennya terdiri dari unit yang diproduksi, nominalnya terdapat pada laporan kedua. Kemudian unit yang diproduksi dikali dengan bahan baku yang akan digunakan. Kemudian ditambahkan dengan persediaan akhir yang diinginkan dan dikurangi dengan persediaan awal. Kemudian akan didapat bahan baku langsung yang akan dibeli. Bahan baku langsung yang dibeli kemudian akan dikalikan dengan biaya per kali dan akan mendapat jumlahnya. Rumus tersebut dihitung berterusan sesuai dengan kuartal dalam tahun tersebut. Anggaran tenaga kerja langsung dan ciri-cirinya. Anggaran tenaga kerja langsung menunjukkan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya terkait yang berhubungan dengan jumlah unit dalam anggaran produksi. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tenaga kerja langsung terlibat secara langsung dalam proses produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, tenaga kerja langsung merupakan sumber daya manusia yang dikerjakan secara tetap atau kontrak untuk menjalankan pekerjaan operasional dalam proses produksi. Yang ketiga, besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Dan yang kelima, kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produksi untuk penentuan harga pokok. Tenaga kerja langsung dan laporannya. Manfaat anggaran tenaga kerja langsung yang pertama, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, mengendalikan biaya produksi. Yang ketiga, merencanakan dan mengatur penggunaan tenaga kerja. Dan yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Berikut laporan anggaran tenaga kerja langsung untuk tahun berakhir 31 Desember 2008, yaitu unit yang diproduksi dalam laporan 2 berjumlah 1.006, tahun yang pertama berjumlah 1.060, dikalikan jam tenaga kerja langsung per unit, dikali 0,12, dan jumlah jam yang dibutuhkan berjumlah 127,2. Kemudian rata-rata upah per jam dikalikan $10 dan dijumlahkan jumlah biaya tenaga kerja langsung yaitu berjumlah $1.272. Kemudian untuk seterusnya dan dijumlah yaitu terkait dengan anggaran overhead dan ciri-cirinya. Untuk anggaran overhead sendiri merupakan rencana pengeluaran biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi barang atau jasa. Untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak langsung terkait dengan produksi. Yang kedua, anggaran overhead didasarkan pada estimasi biaya yang diharapkan dalam periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga, ditetapkan dengan hati-hati. Yang keempat, anggaran overhead dapat berubah selama periode anggaran tergantung pada faktor-faktor seperti fluktuasi harga dan permintaan, kebijakan pemerintah maupun kondisi pasar. Yang kelima yaitu digunakan untuk pengendalian biaya. Overhead sendiri yaitu untuk membantu manajemen dalam pengendalian biaya, kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu menetapkan target keuangan yang realistis. Nah, untuk laporan kelima sendiri terkait biaya overhead bisa dilihat pada laporan yang tertera di sebelah kanan. Pada 1 tahun terdiri dari 4 kuartal, yang mana sebagai contoh pada kuartal pertama yaitu jam tenaga kerja langsung yang diselenggarakan dengan angka tersebut dikalikan tarif overhead variabelnya yaitu $5 sehingga
mendapatkan hasil dari hasilnya, yaitu overhead variabel yang dianggarkan yaitu sebesar 636. Kemudian biaya tersebut ditambahkan dengan overhead tetap yang dianggarkan sebelumnya, sehingga total dari overhead variabel yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dianggarkan bisa dijumlah menjadi total overhead pada kuartal tersebut. Definisi anggaran persediaan akhir barang jadi dan ciri-cirinya. Apa sih anggaran persediaan akhir barang jadi itu? Adalah perkiraan jumlah barang yang tersisa pada akhir periode anggaran. Anggaran ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengukur efektivitas manajemen persediaan mereka dan juga membantu mereka dalam perencanaan produksi dan pengadaan bahan baku. Adapun untuk ciri-cirinya yaitu yang pertama merupakan perkiraan jumlah barang jadi yang tersedia di akhir periode anggaran. Yang kedua, berhubungan erat dengan anggaran produksi. Yang ketiga, mempertimbangkan permintaan pasar. Dan yang keempat, memperhitungkan biaya penyimpanan. Dan yang kelima adalah melibatkan kondisi koordinasi antara departemen produksi dan pemasaran. Lalu untuk manfaatnya sendiri adalah membantu perusahaan dalam mengelola persediaan mereka secara lebih efektif dengan mengetahui berapa banyak persediaan yang akan tersisa pada akhir periode. Perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang kapan dan berapa banyak barang yang harus diproduksi ataupun dibeli. Yang kedua, meminimalkan biaya persediaan. Dengan mengetahui persediaan akhir yang diinginkan, perusahaan dapat mengurangi biaya persediaan mereka karena mereka tidak akan memiliki barang yang tidak terjual di akhir periode. Lalu yang ketiga, meningkatkan pengendalian persediaan. Dengan menghitung anggaran persediaan akhir, perusahaan dapat mengukur efektivitas pengendalian persediaan mereka dan membuat perbaikan yang diperlukan pada proses pengendalian persediaan mereka. Dan yang keempat adalah meningkatkan akurasi perencanaan. Dengan memperkirakan persediaan akhir yang diinginkan, perusahaan dapat membuat perencanaan produksi yang lebih akurat dan mengurangi kemungkinan kekurangan atau kelebihan persediaan di akhir periode. Sebuah rencana keuangan yang memperkirakan biaya-biaya yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ciri-cirinya: 1. Anggaran beban pokok penjualan memperhitungkan biaya-biaya produksi dan penjualan yang diperlukan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa perusahaan. 2. Anggaran beban pokok penjualan biasanya menggunakan data historis mengenai biaya produksi dan penjualan perusahaan sebagai dasar perhitungan. 3. Menetapkan target keuntungan. 4. Anggaran beban pokok penjualan digunakan untuk merencanakan kegiatan produksi dan penjualan di masa depan dan membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis mereka. Manfaat anggaran beban pokok penjualan dan laporannya. 1. Memudahkan perencanaan. 2. Mengontrol biaya. 3. Membantu dalam menentukan target keuntungan. 4. Meningkatkan efisiensi. Contoh laporan anggaran beban pokok penjualan untuk tahun berakhir 31 Desember 2028, yaitu dengan cara menjumlahkan bahan baku langsung yang digunakan dengan tenaga kerja langsung yang digunakan dengan biaya overhead, kemudian menghasilkan harga pokok produksi yang dianggarkan, kemudian menjumlahkan dengan barang jadi awal, kemudian menghasilkan barang yang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan barang jadi akhir, menghasilkan beban pokok penjualan yang dianggarkan. Definisi anggaran beban penjualan dan administrasi dan ciri-ciri. Suatu rencana atau perkiraan yang dibuat oleh perusahaan untuk menghitung dan mengalokasikan biaya yang terkait dengan kegiatan penjualan dan administrasi dalam sebuah periode tertentu. Adapun ciri-cirinya, anggaran beban penjualan dan administrasi mencakup semua biaya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan penjualan dan administrasi, termasuk biaya gaji karyawan, biaya iklan, biaya transportasi, dan biaya pemeliharaan kantor. Anggaran beban penjualan dan administrasi bukanlah angka pasti, namun merupakan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan selama periode waktu tertentu berdasarkan data dan pengalaman masa lalu. Anggaran beban penjualan dan administrasi dibuat untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis mereka dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Next. Selanjutnya, manfaat penyusunan anggaran beban penjualan, administrasi, dan laporan. Yang pertama, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua,
memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat, mengukur kinerja perusahaan. Untuk tabel anggaran beban penjualan dan administrasi ada di bagian kanan. Untuk cara penghitungannya harus mencari jumlah beban variabel, yang dimana penjualan per unit yang direncanakan dikalikan beban penjualan dan administrasi per unit variabel. Kemudian untuk mencari jumlah beban tetap, pengeluaran tetap penjualan dan administrasi seperti gaji, utilitas, iklan, penyusutan, dan asuransi. Kemudian jumlah beban tetap ditambah jumlah beban variabel. Baik, terkait dengan laporan laba rugi yang dianggarkan. Laporan laba rugi yang dianggarkan adalah laporan yang menyajikan terkaitan perkiraan pendapatan dan beban perusahaan untuk periode waktu tertentu. Laporan ini berbeda dengan laporan laba rugi yang dibuat pada saat akhir periode, tetapi laporan laba rugi yang dianggarkan ini adalah laporan laba rugi yang isinya adalah perkiraan pendapatan dan beban perusahaan untuk periode waktu tertentu. Untuk ciri-ciri dari laporan laba rugi yang dianggarkan, yang pertama adalah biasanya dibuat berdasarkan anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun atau dianggarkan oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua, laporan ini itu menggunakan data anggaran, jadi bukan data aktual ataupun real. Terus yang ketiga adalah berguna sebagai alat pembanding. Jadi setelah laporan ini dibuat pada awal periode akan dijadikan sebagai pembanding yang dibuat dengan laporan laba rugi pada akhir periode. Kemudian yang keempat ada terdiri dari pendapatan dan beban. Yang kelima harus disusun secara akurat dan realistis. Nah, kemudian selanjutnya adalah manfaat dari penyusunan laporan laba rugi yang dianggarkan. Jadi apa sih manfaat dari menyusun laba rugi yang dianggarkan ini? Yang pertama adalah membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik terkait alokasi sumber daya, pengelolaan biaya, dan strategi bisnis yang lebih baik. Kemudian selain itu membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah keuangan. Kemudian ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang keempat, memberikan informasi yang jelas kepada pihak eksternal. Di samping itu adalah contoh dari laporan laba rugi yang dianggarkan. Seperti biasa bahwasannya laporan laba rugi kan terdiri dari penjualan kemudian dikurangi dengan beban. Nah, di sini adalah untuk menghasilkan laba operasional itu rumusnya adalah penjualan dikurangi beban pokok penjualan, kemudian menghasilkan laba operasional. Selain itu, laba operasional dan laba bersih itu berbeda. Jadi laba operasional itu dihasilkan dari kegiatan-kegiatan operasional, maka dari itu dikurangi dengan beban bunga ataupun pendapatan sebelum pajak penghasilan. Nah, ini tuh dihasilkan agar bisa mendapatkan atau untuk menghitung laba bersih. Kemudian ada definisi anggaran kas dan ciri-cirinya. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Ciri-ciri anggaran kas yang pertama adalah anggaran kas bersifat kontinu, artinya memerlukan perhatian terus-menerus secara periodik. Yang kedua ada bersifat dinamis, yaitu anggaran selalu menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang sedang terjadi. Yang selanjutnya bersifat realistis, artinya harus terus melihat kemungkinan terburuk. Yang selanjutnya ada manfaat penyusunan anggaran kas dan laporan. Manfaatnya satu, alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas, serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Dan yang keenam, ada alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Kemudian, laporan 10, Texas Rec, anggaran kas untuk tahun berakhir 31 Desember 2008. Untuk kuartal 4 tahun. Saldo awal kas, tahun pertama ada $5.200. Penagihannya, penjualan tunai 2.500. Penjualan kredit ada kuartal berjalan, kuartal sebelumnya. Kemudian dijumlahkan jumlah kas yang tersedia yaitu $15.800.
dikurangi pengeluaran bahan baku langsung, kuartal berjalan, kuartal sebelumnya tenaga kerja langsung, overhead, penjualan dan administrasi, pajak penghasilan, peralatan, kemudian jumlahnya yaitu $15.777. Kemudian ditambah dengan saldo kas minimum, jumlah kas yang dibutuhkan adalah 16.777. Kelebihan atau kekurangan kas yang tersedia $977. Terus pembiayaan pinjaman 1.000. Kemudian di jumlah pembiayaan ada $1.000 dan saldo akhir kas adalah $1.023. Kemudian dihitung sampai tahun keempat, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan yang dianggarkan berupa anggaran yang bergantung pada informasi dalam laporan ke posisi keuangan saat ini yang berada pada anggaran lain di anggaran induk. Oke, untuk contohnya sendiri, di sini ada laporan Texas Rec, yaitu laporan posisi keuangan yang dianggarkan pada tahun 2008, 31 Desember 2008, ada aset dan liabilitas ekuitas pemilik. Aset sendiri yaitu kas berasal dari anggaran kas, yaitu saldo terakhir. Kemudian ada piutang usaha didapat dari 10% dari penjualan kredit kuartal 4, yaitu 0,75 dikali $20.000 pada laporan pertama dan laporan ke-10. Terus kemudian ada 424 itu didapat dari laporan ketiga, yaitu 106 dikali $3 ditambah 530 dikali 0,20. 106 itu didapat dari persediaan akhir yang diinginkan pada kuartal keempat bahan baku kaos polos, sedangkan yang $3 itu biaya per kaos polos, sedangkan penjumlahan perkalian dari 530 dikali 0,20 itu persediaan akhir yang diinginkan pada bahan baku tinta dan biaya per ons tinta. Sehingga untuk persediaan barang jadi itu terdapat pada laporan 6, yaitu dari total barang jadi yaitu 200 unit dikali 695 barang per unit. Kemudian di total jumlah aset lancarnya berupa 10.817. Kemudian untuk aset tetapnya berupa gedung, pabrik, dan peralatan tanah sendiri ada 110 didapat dari laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2007. Kemudian gedung dan peralatan didapat dari laporan posisi keuangan 3 Desember 2007. Kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan yaitu 7.760. Hasilnya mendapat 29.840, sehingga total aset semuanya ditambah aset lancar dengan aset tetap yaitu 40.657. Kemudian yang liabilitas yaitu liabilitas utang usahanya didapat dari 20% dari pembelian kuartal keempat, yaitu 0,20 dikali 6,904 pada laporan ketiga dan laporan ke-10. Kemudian penjumlahan dari saldo plus laba bersih dari laporan ke-9. Kemudian ekuitas pemilik dan laba ditahan sebesar 39.276, sehingga total liabilitas dan ekuitas pemilik ada 40.657. Mungkin ini adalah bagian terakhir dari presentasi ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yarosul selaku penutup laporan, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian. Dengan ini telah selesai pula presentasi dari kelompok kami. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Laila selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yang telah membagi ilmunya sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah bekerja keras dalam merampungkan tugas ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.